Pak ya, kalau eh, untuk harga jual gabah itu biasanya Bapak dapat dari mana Pak? Kayak mungkin dari penggiling atau dari distribusi? Saya sih biasanya kalau jual itu ke pembeli. Langsung ke penggiling. Iya, ke pembeli. Itu kalau harga jualnya biasanya dapat dari mana itu Pak? Itu kan memang ada ketentuan dari sana. Kan istilahnya kalau kita jual ini kan ada istilah tawar menawar. Oh, Jadi biasanya kami jual umumnya lah sekarang ini kan harganya itu 6,5 itu ya. 6.500. Kalau untuk kayak kebutuhan pasar atau kebutuhan pembeli dari mana? Konsumen gitu Ada ya. konsumen. Kalau dari konsumen biasanya nggak berupa padi, tapi dia digiling berupa beras gitu. Itu kalau konsumen sih kita jual 15.000 standar kan. Karena kalau untuk konsumen dia kan udah cari untung lagi memang buat makan. Karena kalau di warung kan itu 15 agak paling kurang kan. Kita jual 15. Kalau cara Pak biar tahu kebutuhan mereka ini berapa gitu Pak, maunya berapa, mintanya berapa? Kan tergantung mereka yang minta. Oh, Jadi jadi- untuk konsumen itu biasanya ada yang minta 20, ada yang 30 kan tergantung keuangan. Nanti habis dia kan dipesan lagi. Berarti konsumennya minta langsung itu Pak ya? Iya langsung ke rumah. Ada beras enggak misalnya kan ada berapa kilo, ada 10, tujuannya berapa kilo. Jadi ya cukup uang dia gitu Mbak. Nah nanti misalnya saya minta 20 kilo ada dia kan. Kalau habis ya pandai pesan dia bantian. Kalau cari misalnya informasi yang masuk ke Bapak, itu hambatannya apa? Mungkin bisa dapat kabar dari pembeli kah atau dari pasar gitu Pak? Ya enggak sih kalau pembeli yang penting barangnya aja enggak susah sih soalnya kan dari kawan ke kawan itu kan mulut ke mulut gitu. Oh sana ada jual gitu kan. Dapat informasi Nah, lewat kadang Pak nggak dia ngebel mas ngomong-ngomong ada beras dari rumah. tanya-tanya gitu Pak ya? Iya biasa gitu kita kan kawan banyak jadi kawan ke kawan Kawan itu ke beri kawan. informasi gitu. Buat berasnya gitu ya? Sama-sama. Nah gitu. Kadang kalau kita mau perlu uang cepat misalnya ya padi lah ketinggalan padi kalau ketinggalan padi itu kan berapa banyak kan langsung diambil sekaligus gitu. Kalau sampai main tonan itu tetap diambil. Oh iya. Jadi kalau istilahnya untuk konsumsi salah istri ya kalau akhirnya untuk sekaligus kita perlu uang itu nggak bisa. Berarti Bapak ini udah mau gabung tani itu Pak ya? Ada saya di tani ini saya kelompok tani ikut Kolam Jaya sih namanya. Kolam Jaya ya? Heeh. Nah itu keduanya di sana tuh yang lagi nanam itu ya. Oh iya. Iya, lagi nanam dua kelompok gitu. Kalau boleh tahu ini bibitnya apa ya? Sama Ini bibit 5 bulan, jenis padinya namanya itu pawang. bawang. Sama semua ya? Sama saya satu jenis, mereka sih ada yang padi nanam padi 4, ada yang padi 3 juga segala macamnya. Kalau saya nggak kuasa saya dia hanya satu jenis aja. 5 bulan termasuk itu sana saya semua pokoknya padi semua. Lama panennya berapa lama? Kalau 5 bulan ya berarti 5 bulan. Makanya kalau padi 5 berarti artinya dari mulai penyemaian sampai panen itu 5 bulan ya padi. Kalau misal kita dibilang padi berapa, padi 4 artinya dari penyemaian sampai memanen itu 4 bulan. Oh, padi berapa 3 bulan, berarti dari nyemai sampai panen 3 bulan. Sistem panennya kayak mana Pak? Atau cuma tenaga kerja atau? Kalau saya sih ya ada juga orang yang ngupah gitu kan, ngariankan ada juga. Kalau saya pribadi saya tidak pernah ngupah orang, saya aret karena di rumah saya kan ada rontok, jadi kita habis ladang nanti mesin kita bak ladang kita rontok sendiri. Karena kalau pakai ngetam itu kan lamban gitu, kalau ngarit itu kan sebentar ya. Kita rontok karena kebetulan saya ada mesin rontok. Setelah panen ini hasilnya itu dijual langsung gabahnya atau hasil berasnya Pak? Ya kalau itulah saya katakan itu tadi tergantung kebutuhan orang. Kalau untuk konsumen kebanyakan itu kan beras ya enggak, jarang lah boleh katakan enggak pernah kalau berupa padi karena kan kalau untuk konsumen kan biasanya siap masak gitu, siap dimasak. Oh berarti Bapak langsung di penggilingan? Nah kecuali kita istilahnya mau jual banyak lah kan kebetulan peluang jajakan lah istilahnya. Nah itu langsung ke gilingan juga. Cuman kan kita enggak mau giling jual ke gilingan semua, kalau gitu kan murah cuma 6.500 kan rugi gitu. Kalau jual di tengkulak biasa beda harga loh. Beda harga karena kalau bukan di tengkulak maksudnya kalau konsumen itu kan yang siap makan misalnya situ punya rumah tangga pesan dengan saya beras apa kilo pokoknya kan
Nah, ini misal pesan dengan saya 20, sana misal 30, dua kan udah 50. Iya. Dikalikan 15.000 per kilo berapa gitu. Kendala yang biasa setelah panen itu apa biasanya Pak? Kendalanya setelah panen atau pada saat kita perawatan? Setelah panen Pak? Setelah panen sih kendalanya paling ya kalau menjemur nggak ada matahari Hujan. cuma itu aja Iya. sih. Nggak ada masalah apa. Biasanya sih kalau musim panen kebanyakan sih udah musim jarang turun hujan gitu sih. Sebenarnya kalau untuk pribadi kalau kendala panen nggak ada sih. Sebelum panen tuh banyak kendala, hama seperti itu. Oh iya. Keong, termasuk segala macam. Bikin kebanjiran Pak ya. Toro kayak gini baru ditanam dimakan orang-orang, kalau orang Jawa bilang orang sini. Orang bikin kebanjiran juga bisa gitu Ya Pak. kalau kebanjiran sih sebenarnya kalau air itu kan memang padi tempatnya tuh bagus. Iya sih. Masalahnya kalau ada air Berlebih. makan keong. Oh iya, keongnya. Putus semua kayak ini misalnya itu kan ada yang bolong-bolong. Oh iya. Tanah udah tanam kan bolong lagi. Bolong ya, iya. Nah, karena dimakan keong itu tadi. Jadi kalau ada air itu kendalanya adalah ya keong namanya gitu. Kalau di tempat kering kayak gini kendalanya ya orang-orang alias sorok-sorok orang sini. Alias orang bilang tuh ada yang bilang anjing tanah gitu. Dia makan tanahnya gitu ya. Nah, jadi akarnya dipotong semua. Secara otomatis kalau dipotong akarnya mati gitu. Iya. Kalau menjaga kualitas gabah atau berasnya ada nggak cara Bapak gitu? Kalau untuk menjaga kualitas ya yang jelas tuh hama kita antisipasi, misalnya pada saat padi mulai berjuara itu kan kebanyakan hamanya itu kan walang sangit alias kalau orang sini bilang bangau ya kan? Oh iya. Nah, kita semprot supaya apa, karena kalau udah dihinggapi dia secara otomatis itu kan padinya banyak yang kopong, banyak yang kosong. Kosong dia, waktu ya. pengisian bulir tuh Dia kosong jadinya. ya kosong itu jalannya. Kedua biasanya kalau sedang buah itu tuh ya termasuk burung pipit ya kan? Oh iya. Burung prit ada yang bilang kayak gitu. Nah itu kan merusak juga itu. Nah itu yang perlu diantisipasi. Nah kalau sistem jualnya Pak, Bapak mengantarkan ke penggiling atau Iya kita penggiling yang atau- antarkan dia, kita yang antarkan. Masih tempat. Kalau boleh tahu Pak, tempat penggiling ini jauh dari sini atau dekat? Banyak kali dari rumah pun dekat. Ada yang di sana tempat Pak Nanong. Nah itu juga ada. Sini Pak kalau Parit Baru sih banyak sih. Kalau penggiling ada 3 tempat Pak, itu. Pak Nanong di mana itu Pak? Itu Parit Sempit Jalan Baru. Iya. Gitu ya? Nah ya kalau kita dari Ajani yang di sana Parit juga. Kalau yang ke sini Parit juga. Dulu satu, cuma kepotong oleh Jalan Ajani, maka sekarang kayak Wonodadi ada Wonodadi 1, 2 karena dulu aslinya kan satu, karena terpotong oleh Jalan Ajani. Dulu kan jalan ini belum ada, gitu kan. Nah itu dia ada aja kiri Parit 1 namanya. Ambil pertanian kan? Oh iya Pak. Iya. Bidang di Bagus lah. Kalau boleh tahu Pak, maksudnya ini kerjaan utama atau sampingan? Saya dulunya sebenarnya kalau ini sebenarnya sambilan karena kita udah tua. Kalau dulu saya sebenarnya kan teknisi televisi, pemasangan jalur segala macam. Karena sebenarnya bidang saya itu kan teknik sebenarnya. Cuman karena udah tua kan, ya istilahnya ini kan kerja nyantai istilahnya. Siapa kita capek sambil ya kalau kita kan mata macam saya umur kan udah 75 jadi kan udah kurang awas. Sehat terus ya Bapak. Alhamdulillah. Jadi kalau tadi kan katanya Bapak jual lagi ke orang, berarti Bapak sebagian dikonsumsi sendiri? Ya, maksudnya kalau kita panen itu yang diutamakan kan konsumsi, selebihnya istilah orang sini lebih untuk makan atau untuk modal kerja. Kalau sistem tanahnya kayak mana Pak? Sewa atau Kalau gimana? tanah kebetulan kita ini numpang dengan tanah perusahaan ya, Oh. perusahaan ya kan Mira aja katanya lah, kita pun nggak tahu persis lah, katanya sih Mira aja lah karena di sana pun ada juga. Cuma nanti suatu saat akan digunakan ya kita pun ya secara otomatis berhenti lah dan silakan aja tanah satu tempat garap yang nggak ada dipungut apa-apa sih, cuma kita merawat saja karena ini kan istilahnya belajar di sini ini tanah padi sudah turun temurun sebelum ada bumi raya Pak. Orang-orang semua ini udah generasi ke generasi ya dari nenek moyang kita itu Mulai dari beras juga makan. ya udah turun temurun
jadi orang tua tidak ada, anaknya lanjut kita tidak ada, nanti bawahnya lagi sepanjang tanah ini karena sekarang udah perusahaan katanya lah, jadi ya kita numpang lah, jadi numpang. Waktu misalnya mau dibangun kayak gini dulu kan ini tanah padi semua, orang pemilik bangun ya semua. Macam ini kan ini kan panca motor katanya lah, nah, dia belum pakai ya kita tanemin, ntar kalau udah jadi pakai ya nggak bisa lagi. Ya, iya. Kalau saya pribadi sebenarnya ada tanah, cuma jauh di Rasuli aja. Cuman Rasuli aja, cuman kalau di sana kalau untuk padi itu saat ini udah kurang bagus. Karena tanahnya tuh di apa di ekskavator itu kan dalam parennya jadi kering. Nah, maka sana sekarang yang bagus kan untuk kepala iga, macam semangka, jagung manis, dan sebagainya. Iya itu bagus. Kalau pokoknya kalau untuk padi udah bagus. Wan, Ya, oke. kalau pupuknya Pak, Ya. gunakan pupuk apa berapanya dan banyaknya? Saya kalau pupuk ini kalau kita baru ditanam seperti ini itu pakai urea sih. Nanti kalau udah perawatan udah mulai tinggi kayak gitu-gitu, udah pakai pupuk cair, pakai biosen. Semprotkan. Dia lebih ngirit gitu. Kalau pupuknya kayak ada bantuan dari pemerintah atau Nggak pernah ada sih kalau pupuk sih juga. Pribadi. Kalau padi selingan nanti setelah ini panen biasa ada sih bantuan di pemerintah, cuma saya jarang ikut. Nah, itu yang padi kata orang padi PB yang umurnya tuh 90 hari itu ada biasanya bantuan, tapi ya nggak sepenuhnya namanya bantuan kan tidak mungkin. Iya Pak. Ada, cuman kalau padi rumah ini kan namanya padi sahur itu pribadi semua. Jadi segala semuanya itu dari kita sendiri. Cuma nanti kalau saya mulai padi bergulir sih saya biasa saya semprot itu pakai susu karbonat supaya tuh buahnya bagus. Dia kan kita ambil nutrisi gitu bang, campur micin, buahnya kalah kalau pupuk Korea. Iya, kalau udah tengah buah nanti sepatu pun kita lempar nggak jatuh. Nanti lihatlah kalau udah musim buah nanti udah musim padi. Jadi kita bulan berapa? Itu yang jelas kalau yang sekarang ini nanti insya Allah kalau nggak ada alang melintang akhir bulan 12 kita sudah mulai naruh padi. Sudah panen. Iya panen ya. Selambat-lambatnya itu pertengahan bulan 1 sudah bisa panen. Kalau panennya butuh berapa hari apa? Tergantung kalau orang kerja ya. Kalau saya karena pakai aren itu cepat, dalam kurun paling nggak sampai seminggu ya udah selesai semua karena kita kan pakai aren panen cepat. Iya, kalau orang kan pakai ketam kan nanti sampai rumah dipijak pakai kaki kan lamban. Kalau saya kan mesin, saya ngerontok satu pagi mampu 1 ton lebih. Pakai mesin rotok, jangan agak lama itu kan mengaritnya. Tapi kalau ngarit 1 hektar sih ya paling lama 3 hari, udah 4 hari udah mulai jebol kalau saya ngarit. Kalau orang kan lamban, kalau saya ngarit udah kayak kipas. Udah pengalaman karena kita dari ya maklum lah kalau orang-orang Jawa udah pekerja keras kalau di Jawa. Kalau di sana lamban, istilahnya lamban ya kita enggak makan. Karena di Jawa kan dulu kalau waktu kebiasaan. Maka orang semua kan tanam pada ngubah, saya kan nggak pernah ngubah tanam semua. Sudah melihara sapi Pak? Kalau sapi kita sih nggak ada, dulu waktu saya masih tinggal di Ratu Jaya ada. Sekarang kan istilah lokasinya nggak memungkinkan di kota kan, dari mau taruh di mana lah. Lokasi sempit, kedua kanan kiri padat tentu orang nggak mau. Mainlah ke rumah sama di Salatiga. Anak saya Iya. kan ada tuh lihat di Mentang juga. Di jurusan apa? Iya keduluan tapi baru masuk ini sih. Oh, baru. Kalau anak-anak saya yang lain sih udah pada juga. Ada yang di Sambas, polisi, ada yang cuma di sawah. Di Sitawang polisi doang. Bukan di PDAM. Saya juga dari Singkawang. Iya, daerah mana? Kalau sekolahnya di Singkawang, tapi kalau tinggalnya di Tayang dekat Singkawang. Oh iya. Asli orang sini. Iya, orang tua dulu
transmigrasi Oh, transmigrasi. Berarti orang tua aslinya orang Jawa ya, Pak? Jawa. Daerah mana tadi? Ponorogo. Oh, Jawa. Adik asli sini. Oh, yang pasti. Sama Pak. Asli Sanggau. Iya. Daerah mana asli? Sang Iya juga Sinta. Sanggau saya Pak. Oh. Sudah semester 3 ya? Iya Pak. Udah lama. Sampai berapa semester tuh targetnya sampai selesai? Insya Allah 8 lah. Iya. 8 semester berarti 4 tahun. Iya, Pak. Normalnya lah. Paling cepat 3,5 lah paling cepat. Nah, Iya. Semoga nanti sukses. Amin. Makasih Pak. Baik Pak, terima kasih. Oke, oke, informasi oke, yang siap, Bapak siap, iya. berikan kepada kami. Iya, Membantu. iya, iya, sama-sama. Kami mohon informasi baru ini. Minta mohon dokumentasi foto Pak. Oh iya, boleh. Tapi kayak gini nggak apa-apa.